Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Farid dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang kandungan surat Al-Bayyinah. Di sini Farid mau menjelaskan tentang surat Al-Bayyinah, kandungannya yaitu ayat 1 sampai 3 dulu. Yang pertama, kandungan pada ayat 1. Sebelum masuk ke dalamnya, ya, Pak Farid jelaskan. Jadi surat Al-Bayyinah ini menunjukkan tentang peristiwa yang berkaitan dengan turunnya surat ini, yaitu ketika surat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepada siapa? Kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, jadi ayat ini turun, Allah menyuruh untuk membacakan yang pertama kali yaitu kepada Ubay bin Ka'ab. Seperti yang sudah dijelaskan, ya, dalam hadisnya juga ada dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku agar membacakan kepada kamu surat Al-Bayyinah. Ubay berkata, Allah telah menyebut namaku. Nah, tanya, Allah telah menyebut namaku. Rasulullah bersabda, ya. Ubay pun menangis. Nah, itu asal usulnya. Nah, yang pertama yaitu mari kita bahas kandungan pada ayat 1. Kandungan pada ayat 1 ini menjelaskan dua kelompok kafir, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik. Atau ahli kitab itu yaitu agama Yahudi dan Nasrani, yaitu ahli kitab. Orang musyrik yaitu para penyembah berhala dan api, baik negara Arab maupun non-Arab. Jadi semuanya, keseluruhan, untuk keseluruhan umat. Mereka tidak mau meninggalkan agamanya sebelum jelas bagi mereka perkara yang hak atau bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul. Jadi mereka tuh menginginkan Rasul. Terus penjelasan yang kedua menjelaskan tentang adanya seorang Rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya apa? Jadi pada ayat 2 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya seorang Rasul darinya yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan lembaran-lembaran itu, ya, adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran telah tercatat di kalangan Mala'ul A'la di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Nah, jadi itu biasanya lembaran-lembaran disucikan itu Al-Quran. Terus kandungan ayat yang ketiga yaitu menjelaskan di dalam Al-Quran terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Jadi lanjutan dari penjelasan ayat yang kedua tadi, dilanjutkan di ayat ketiga, yaitu Al-Quran terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yaitu adil yang lurus, tidak ada kesalahan di dalamnya. Hal itu disebabkan Al-Quran berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang langsung dari Allah, ya. Tidak disusun oleh malaikat Jibril atau Nabi Muhammad, tidak. Jadi Al-Quran itu langsung dari Allah yang menciptakan kitab suci. Nah, dengan kata lain, ya, ayat 1 sampai 3 ini menjelaskan kondisi masyarakat saat itu. Mereka memerlukan risalah atau aturan baru untuk mengubah kekafiran dan kemusyrikan dari ahli kitab yang telah memeluk ajaran Allah melalui para nabi dan rasul sebelumnya. Para ahli kitab sudah banyak yang menyeleweng dari ajaran para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Jadi mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Jadi mereka masih mengikuti nabi dan rasul pada sebelum-sebelumnya. Jadi tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Nah, ayat ini menjelaskan supaya apa? Supaya bisa supaya bisa mereka itu mengimani kitab-kitab Allah, mengimani nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad, ya, yang sudah diturunkan kepada Allah, yang tulisan
diturunkan Allah untuk umat-umat yang sekarang. Evaluasi. Maksud dari kandungan surat Al-Bayyinah ayat 1 adalah, tadi sudah dipelajari ya, maksudnya apa? Maksud dari kandungan surat Al-Bayyinah ayat 1 tadi. Terima kasih, selamat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dari Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.